Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu datang berkumpul tempat ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dan kami renungkan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menuntun kami supaya kami dapat mengerti dan memahami inti daripada firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan dengan peraturan dan hukum. Nah, kenapa peraturan dan hukum itu dibuat? Nah, supaya kita manusia bisa mematuhi peraturan itu, dan supaya peraturan itulah membuat manusia hidupnya itu bisa teratur. Supaya kehidupan manusia bisa disiplin. Nah, namun di atas semua aturan itu, Tuhan memberikan hukum yang terutama, yaitu kasih. Nah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama bukan hanya sekedar perintah, tetapi menjadi inti dari seluruh hukum Allah. Nah, tadi dalam pembacaan tadi dalam ulangan ayat 1 sampai 9, di situ berbicara tentang kasih kepada Tuhan sebagai prioritas utama. Nah, umat Israel berada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan Tuhan melalui Musa memberikan hukum yang esensial atau hukum yang sangat penting untuk mengingatkan mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Nah, perintah ini menekankan bahwa kasih kepada Tuhan adalah inti dari seluruh hukum dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, ayat ulangan ini dikenal sebagai Sema Yisrael, yang menjadi inti kepercayaan bangsa Israel. Yaitu kita bisa lihat dari ayat yang keempat sampai kelima itu, saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi rekan-rekan, ini menunjukkan suatu pernyataan iman yang sangat penting dalam tradisi Yahudi. Nah, jadi Sema itu sendiri artinya dengarlah. Dan dalam konteks ini umat Israel dipanggil untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, terus menerima firman Tuhan, dan mereka mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Musa juga menekankan pentingnya mengajarkan hukum ini kepada generasi selanjutnya. Kasih kepada Tuhan harus diajarkan dan diwariskan dalam keluarga agar menjadi warisan rohani yang kuat bagi keturunan bangsa Israel. Bahkan dalam kehidupan kita juga harus mengajarkan hukum ini kepada anak-anak dan keturunan kita. Lalu tadi di dalam pembacaan tadi, sebenarnya itu Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34, di situ berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama sebagai satu kesatuan. Nah, dalam konteks perjanjian baru, Markus mencatat respon Yesus ketika seorang ahli Taurat bertanya tentang hukum yang terutama. Yesus mengutip semanya dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 5 sebagai hukum terbesar. Tetapi Yesus menambahkan akal budi sebagai elemen tambahan di situ. Yesus mempertegas bahwa kasih kepada Tuhan adalah pusat dari semua hukum. Dan tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga mental atau akal budi itu. Dan ini memperluas pemahaman tentang bagaimana seharusnya kasih kepada Tuhan dilakukan dengan keseluruhan hati. Bagaimana kita mempraktikkan kasih kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati, bukan setengah-tengah, tapi dengan sepenuh hati kita. Nah, dalam ajaran Yesus, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Nah, kasih kepada Tuhan yang sejati akan tercermin dalam kasih kepada orang lain. Nah, kasih bukan hanya tentang perasaan, tetapi melibatkan tindakan nyata terhadap sesama. Artinya kita kasih kepada Tuhan dan sesama bukannya sekedar kata-kata, tetapi harus tindakan kita juga harus dinyatakan di situ. Dua elemen ini tidak dipisahkan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di dalam dua bagian ini kita diingatkan bahwa kasih adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama. Maka dari itu teman-teman, kita akan memfokuskan Ulangan 6 ayat 5, kemudian Markus
12 ayat 29 sampai 30, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu di dalam Markus juga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi teman-teman, saya akan menguraikan bagian ini satu persatu. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan. Nah, kata kasihilah kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah ahav, yang berarti kasih dengan komitmen. Nah, kasih ini bukan hanya perasaan atau afeksi, tetapi melibatkan tindakan, ketaatan dan dedikasi yang sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kasih itu kita harus dinyatakan dalam tindakan kita. Bukan hanya dengan kata-kata kita, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihi Tuhan, tetapi tindakan kita tidak ada. Itu sama saja omong kosong. Nah, kasih kepada Tuhan merupakan panggilan untuk mengabdikan diri dengan kesetiaan dan hidup dengan standar yang ditentukan Tuhan. Lalu yang kedua, di situ dengan segenap hatimu. Nah, hati, lebab dalam bahasa Ibrani itu lebab. Dalam konteks ini melambangkan pusat dari pikiran, emosi dan kehendak seseorang. Jadi hati adalah inti dari diri manusia, di mana keputusan dan komitmen dibuat. Jadi rekan-rekan, hati kita adalah pusat daripada tubuh kita, maka kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Itulah bagian yang sangat penting untuk mengambil keputusan, untuk mengambil komitmen, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Lalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berarti mengarahkan seluruh pikiran, emosi, dan keinginan kepada Tuhan. Tuhan meminta kita menempatkannya di pusat kehidupan kita, bukan hanya sebagai bagian dari kehidupan kita kecil. Artinya kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, bukan yang lain. Tuhan minta supaya kita menempatkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bukan berarti setengah-setengah. Tapi Tuhan ingin supaya kita sebagai manusia harus menempatkan hati kita kepada Tuhan. Terus yang bagian ketiga situ dengan segenap jiwa. Nah, jiwa itu nepes dalam bahasa Ibrani, sering merujuk kepada kehidupan atau keberadaan seseorang secara keseluruhan. Ini berarti hidup kita sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya kehidupan kita seluruhnya, pikiran, hati, dan jiwa semuanya itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti kita bersedia menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kita kepadanya. Bahkan jika hal itu membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan itu membutuhkan pengorbanan dari kita. Mengorbankan waktu, tenaga, dan semua hal. Itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Lalu rekan-rekan, kemudian yang bagian yang keempat di situ dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kekuatan itu meot dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan sebagai daya, kemampuan atau sumber daya yang kita miliki. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan semua kekuatan yang kita punya. Karena kekuatan itu diberikan dari Tuhan, maka kita kekuatan yang kita miliki juga kita berikan kepada Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kasih kepada Tuhan juga harus diwujudkan dalam perbuatan nyata dan menggunakan segala hal yang kita miliki. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan berarti menggunakan setiap aspek dari diri kita, kemampuan fisik, energi, dan segala harta milik kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita untuk melayani Tuhan, kadang kita berbagai alasan, sakit, mungkin kita kadang-kadang menyalahkan cuaca, tetapi di sini kita diajarkan supaya kita melayani Tuhan dengan segala kekuatan yang kita miliki, segala kemampuan yang kita miliki. Lalu yang kelima dikatakan dengan segenap akal budimu. Dalam Markus 12 ayat 30, Yesus menambahkan elemen ini, yaitu akal budi. Yesus mengutip dari kitab Ulangan tadi, akal budi atau pemikiran atau dalam bahasa Yunani itu dianoia, melibatkan penalaran dan pemahaman intelektual. Kasih kepada Tuhan bukan hanya urusan hati atau jiwa, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kita. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan dengan sepenuh akal budi, berusaha memahami kehendaknya dan merenungkan firman-Nya secara mendalam. Jadi Yesus mengutip kitab Ulangan dan dia menambahkan akal budi. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, kita memerlukan akal budi kita. Itu. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam
aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus menekankan dua hukum, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan, terus ketaatan terhadap firman-Nya. Mengasihi Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita, berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Artinya kita mengutamakan Tuhan. Kita menaruh Tuhan di atas segalanya. Itu adalah mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua itu mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti memperlakukan orang lain dengan hormat, kesabaran, dan kebaikan. Hal ini bisa diwujudkan dalam hal sederhana seperti membantu orang yang membutuhkan, memaafkan kesalahan orang, dan mendukung mereka yang sedang kesulitan. Kita tidak bisa aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, aku memaafkan kamu. Tidak bisa, tetapi kita harus menyatakan itu dengan action, dengan tindakan. Perkataan harus dilakukan dengan tindakan. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajak kita semua di sini untuk kalau kita datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kita mengasihi teman. Jadi kalau kita harus mengasihi Tuhan dulu, baru kita harus mengasihi teman. Tidak bisa kita mengasihi teman dulu baru mengasihi Tuhan. Karena kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka otomatis kasih itu sudah ada dalam diri kita. Maka kita bisa mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin, saudara. Amin. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagai kesimpulan daripada renungan kita pada siang hari ini, di dalam Ulangan tadi ayat 6 ayat 1 sampai 9 dan kemudian Markus 12 ayat 28 sampai 30 menegaskan bahwa kasih kepada Tuhan harus mencakup seluruh diri kita, hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Nah, kasih ini adalah dasar dari setiap tindakan, ketaatan, dan Tuhan mengendaki kasih yang utuh. Tuhan mengendaki kasih itu harus utuh, tidak setengah-setengah. Maka dari itu rekan-rekan, mengasihi Tuhan dan sesama adalah dasar dari seluruh hukum Allah. Kasih yang tulus kepada Tuhan akan mengarahkan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika mengasihi Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kasih yang juga dapat kita bagikan kepada sesama kita. Jadi rekan-rekan, biarlah kasih Tuhan dan sesama kita menjadi prinsip utama dalam langkah kehidupan kita. Maka daripada itu rekan-rekan, dari dua ayat dua Alkitab ini mengingatkan kita kepada kita mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama dan mengasihi sesama manusia adalah hukum yang kedua. Maka daripada itu kita mengasihi Tuhan dulu, baru kita mengasihi sesama. Kita akan berdoa untuk menutup khotbah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana Tuhan Engkau mengajar kami supaya kami bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tuhan. Biarlah kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dipenuhi dan dikuatkan dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kiranya firman ini bisa tanam dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.